Langsung gue chat lagi. Cuma diri doang ini coy. Manusia sampah berani cuma sama cewek. Cek. Oke. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wus. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membahas tentang santet. Nah, sekarang kan alhamdulillah nih, udah makin banyak orang yang tahu tentang konten ilmu merah. Dan semakin banyak juga orang yang tersadarkan dari kebodohannya di masa lalu, yang masih mempercayai perdukunan gitu. Dan mulai banyak lagi nih yang kembali ke agamanya masing-masing. Karena memang guys, lebih baik percaya ke agama atau ke Tuhan lu masing-masing daripada lu percaya ke perdukunan. Karena dunia dukun itu isinya cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul gitu. Nah, untuk pembahasan kali ini tentang santet, seperti yang gue udah bilang pada video-video sebelumnya, bahwa santet itu cuma ada dua metode. Kalau nggak racun ya psikologis. Nah, untuk dukun-dukun zaman now, gue bisa berani mengatakan bahwa dukun-dukun zaman now itu nggak mempelajari santet secara mendalam. Jadi kebanyakan cuma sekedar tahu santet metode psikologisnya doang. Yang metode racun ini adalah santet yang biasa disebut di Indonesia adalah membunuh tanpa menyentuh. Nah, itu metodenya pakai racun. Tapi gue nggak bisa bahas di ilmu merah ini racun apa yang dipakai, kenapa racunnya tidak terdeteksi di dunia medis, dan bagaimana cara menaruh racunnya ke orang tersebut gitu. Nah, itu gue nggak bisa bahas di ilmu merah karena gue khawatir ketika racun tersebut gue bongkar secara belak-belakan di ilmu merah ini, nanti banyak nih yang mempraktekkan untuk meracuni, untuk mencelakai orang lain, untuk meracuni atau membunuh mantannya, ya kan. Nah, kalau membunuhnya pakai metode santet yang membunuh tanpa menyentuh tersebut, atau metode racun tersebut, akan sulit terlacak nih siapa pembunuhnya gitu kan. Karena orang yang dibunuh ini akan terlihat seperti orang yang sakit, dan ketika ke medis pun dicek secara medis, dia nggak akan terkena penyakit apapun. Ya, jadi sangat berbahaya kalau misalkan gue bongkar secara gamblang di ilmu merah ini. Oke. Nah, ini yang gue akan bahas di video kali ini. Ada beberapa dari penonton ilmu merah nih yang lapor ke gue gitu. Bang, gue disantet nih. Bang, gue dikirimin ini nih. Bang, saya disantet ini nih. Kira-kira ini beneran atau enggak ya? Ini gimana ya? Ini akan berakibat apa ya? Dan lain sebagainya. Maka dari itu langsung aja gue akan bahas satu persatu laporan yang ternotis oleh gue nih. Oke? Ini ada salah satu inbox dari Instagram gue. Ini Instagram gue. Nah, dia inbox seperti ini. Bang, tolong bantu bang, gue disantet. Bang, balas. Nah, setelah gue lihat nih ya kan, wah, santetannya jenis apa nih? Ini jenis psikologis atau jenis ancaman doang guys. Di sini si dukun, ini dukun online nih biasanya yang kayak gini nih. Dukun yang gue bahas di video ini nih. Nah, ini kalau misalkan lu bayar buat nyantet orang, nah biasanya dia bakal minta nomor si korbannya. Akan diancam kayak gini doang gitu. Ya, ini mah ecek-ecek lah. Sampah! Nah, terus si dukun ngirimin ke dia kayak gini nih. Ngirimin foto dia, terus fotonya dituncepin di boneka, ya kan? Nggak tahu ini boneka apa ya. Terus dipasangin di helm, ada helmnya ya. Oh, ini kayaknya boneka naik motor nih ya. Ya kan, samping-sampingnya ada kayak pin tengkorak. Ya, ini mah bisa beli di toko-toko online lah ya, banyak ya. Terus di sini ada juga bunga yang besinya dengan kata-kata seperti ini. Ini kamu dalam bahaya, kamu udah menyakitkan hati perasaan wanita. Kamu berjanji akan menikahin dia, berjanji akan ketemu dia. Kamu pergi begitu saja, dalam waktu seminggu kamu tidak mengabari dia, kamu akan dalam bahaya. Cucu, kamu harus minta maaf dan menemui dia segera. Wih, apa nih pakai emoticon gitu sama gini. Wah, luar biasa ya dukunnya ya. Pakai emoticon anjay. Enggak elegan banget chat pakai emoticon gitu. Nah, ini kamu bisa lihat sendiri nih. Ini si dukun memakai foto orang Dayak gitu. Nah, ini kan mencemarkan nama baik Dayak. Dan gue jamin 100% guys, ini bukan foto aslinya dia, tapi dia ngambil dari Google,
atau ngambil dari mana gitu, website mana, dijadiin foto profile. Ini kan mencemarkan nama baik orang Dayak atau orang Kalimantan gitu. Karena gue banyak juga nih dapat inbox dari orang-orang Kalimantan dan orang Dayak yang ngadu ke gue, "Bang, tolong dong, ini gas nih dunia perdukunan ini. Dia ngaku-ngaku orang Kalimantan, dia ngaku-ngaku orang Dayak, mencemarkan nama baik Dayak dan Kalimantan." Jadi dengan begini kan seakan-akan orang Dayak itu jahat gitu. Wah, seakan-akan orang Dayak itu mengerikan. Padahal enggak, guys. Gue juga banyak ngobrol sama orang Dayak, orang Kalimantan, dan baik-baik aja gitu loh. Dan ramah-ramah aja, nggak ada yang kayak gini gitu loh. Nggak ada yang main ngancem-ngancem orang seenak jidat, nggak ada. Nah, jadi metode santet yang seperti ini cuma metode santet yang ecek-ecek gitu. Remahan gitu loh. Ini cuma pengen ngancem elu, cuma pengen ngebuat lu takut, dan udah selesai, kayak gitu doang. Dan lu akan terkena gangguan psikologis yang dinamakan parno atau paranoid. Seperti yang gue jelaskan di video gue yang ini nih, yang membahas tentang santet metode ancaman juga. Cuma kalau yang ini di video tersebut secara langsung, dan sedangkan si orang ini metode online ngancemnya gitu. Nah, metode santet psikologis yang cukup tinggi adalah dengan memasukkan bangkai ayam ke dalam mobil, atau tiba-tiba di bawah mobil lu ada kain putih yang isinya tuh cacing hidup atau belatung hidup, something like that. Itu sama juga metode santet yang sekedar ancaman doang, atau yang menyerang psikologis lu agar lu terkena gangguan psikologis yang dinamakan paranoid atau parno. Jadi makanya dukun-dukun di luar sana mengatakan orang yang nggak percaya santet akan sulit disantet, karena dia nggak akan gampang takut, karena dia nggak akan gampang stres ketika ada orang-orang yang ngancam kayak gini gitu. Ini kalau misalkan gue yang diginiin sama dukun-dukun receh kayak gini, kalau nggak gue gulung, gue jadiin konten itu dukun. Iya, gue maki-maki, gue bilang kalau dia penipu. Jadi untuk yang kayak gini ya udah, hapus, blokir aja, udah selesai. Atau lu laporin aja ke polisi dengan tuduhan ancaman gitu. Nah, nanti dicari tahu nih orang-orang yang kayak gini nih. Oke, lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Ini ada laporan dari salah satu teman dekat gue, seorang wanita ya. Dia ngechat gue tiba-tiba kayak gini, "Bang Marcel, tidurkah? Jam tengah malam, jam 1-an. Hadir, kenapa? Tit," ini gue sensor ya. "Tumben banget ngechat," tuh, ya kan? Karena emang udah lama nggak chat-chatan, ya kan? "Lihat ya." Apanya yang lihat? Nah, dia ngirimin screenshot kayak gini nih. Ting. Nah, dari screenshot ini, teman wanita gue mengatakan bahwa si orang ini nge-feed call dia berulang kali gitu. Sampai akhirnya si orang tersebut ngechat dia kayak gini, "Lu pengen buktikan, lihat aja 2 atau 3 hari. Lu angkat, nurut aja, daripada 2 atau 3 hari mulai besok orang tua lu gue kirimin." Ini gue maksudnya ngerti nih. Maksudnya kirimin guna-guna gitu kan. Nah, ini kan ngancem santet buat dapat video call gitu kan. Nah, akhirnya gue minta screenshotan lain dari chat orang tersebut. Akhirnya dia ngirimin lagi screenshotannya kayak gini nih. "Lu yang bener, serius gue ini." Tuh ya kan, kamu bisa lihat sendiri tuh, video call berkali-kali tapi nggak diangkat. "Lu nurut malam ini aja omongan gue daripada orang tua lu sakit keras." Ini ngancem ya, ancaman lagi. "Lu ngeremehin gue, lu angkat, nurut aja, orang tua lu selamat." Ya kan, dia ngancem lagi, "Lu nggak nurut ke gue, jangan harap orang tua lu lama. Gue enak-enakan aja sama lu, angkat." Nah, ya kan, terus video call lagi dan nggak diangkat. Jadi memang dia ngancem untuk video call. Setelah gue tanya nih, ketika video callnya diangkat, dia minta apa? Dan ternyata orang tersebut minta VCS. Jadi dia minta buka-bukaan gitu kan. Ya, you know what I mean lah ya. Jadi si orang ini minta VCS gratisan dengan ngancem santet gitu. Ini kan sableng gitu ya. Terus gue minta chat lainnya lagi gitu kan. "Tuh, lu nggak nurut ke gue, jangan harap orang tua lu lama. Gue enak-enakan aja sama lu, angkat." Ya oke, ini yang tadi. Ini lanjutannya, "Gue nggak pernah main-main, angkat." Nah, tuh video call berulang, angkat. Gue minta simple. Nah, simple menurut dia ya buka-bukaan itu ya. "Gue jawab, lu angkat. Gue ancam, lu ancam. Ngeremehin santet Bali lu." Nah, ini mencemarkan nama baik Bali nih ya kan. Ini orang-orang kayak gini emang minta dikelitikin sampai tewas nih ya. Nah, lalu gue mintalah nomor si orang tersebut. Setelah gue cek di aplikasi Get Contact ya. Nah, kamu bisa lihat sendiri nih nama-namanya. Ini kelihatannya memang nomor palsu yang
digunakan untuk ngechat orang gitu. Lalu dia minta VCS gratis melalui ancaman santet itu gitu. Terus ini kamu bisa lihat sendiri, namanya ada Wulan Sai, ada Nu Edan. Nu Edan ini kalau nggak salah artinya orang Edan ya. Terus ada Doni, ya kan? Ada Taek. Jadi namanya macam-macam nih alasannya. Ada Wulan Tiara Goda Unyil, tuh ya kan. Terus ada orang mesum maksa VC, tuh. Ada yang ngelaporin gitu juga namanya. Terus ada si Bang Tit ya. Terus ada Wulan Bali, ada Gendeng, ada Penafsu. Nah, ya kan? Jadi memang kelihatannya korbannya bukan cuma satu nih, guys. Dia udah sering menggunakan nomor ini untuk minta VCS gratis dengan ancaman santet gitu. Sampah! Ini sorry banget nih, nomornya gue blur karena gue nggak punya bukti dukun tersebut minta VCS ke si teman cewek gue ini nih. Karena dia nggak ngerekam ketika diangkat video callnya. Ketika dia minta yang macam-macam langsung dimatiin sama teman cewek gue. Akhirnya ya kayak gitulah. Nah, jadi untuk teman-teman wanita di luar sana, kalau misalkan ada yang ngancem kayak gini ya, langsung blokir aja. Nggak perlu takut orang tua lu bakal sakit. Karena bisa jadi kalau misalkan kamu nurutin kemauan dia, ya, ini akan berlanjut, guys. Kayak misalkan nih, lu diancem kayak gini nih, ya kan, diancem santet, orang tua lu bakal sakit dan matilah dan sebagainya. Lu percaya dengan omongan dia, lu ketakutan, terus lu turutin ya VCS dia, nanti yang ada dia rekam. Dia akan ngerekam ketika lu bugil ya, dan memenuhi hasrat cabulnya dia, ya kan. Ketika hal tersebut direkam, nanti bisa jadi dia akan datang ke wilayah lu. Ini bahaya, guys. Untuk mencabuli lu secara langsung dengan ancaman baru lagi. Dengan ancaman, kalau misalkan lu nggak mau menuruti permintaan dia secara langsung, video lu ketika bugil akan disebarin. Nah, ketika hal tersebut terjadi, lu mau nggak mau akan ngikutin kemauan dia dan terjadilah pemerkosaan. Maka dari itu ketika ada yang ngancem-ngancem kayak gini, langsung blokir aja, ya. Gue jamin nggak akan terjadi apapun ke orang tua ataupun ke diri lu sendiri. Gue jamin. Tenang aja, nggak ada kok. Santet metode goib itu nggak ada. Sampai saat ini belum ada pembuktiannya. Nah, karena gue gregetan nih sama si dukun cabul ini, akhirnya gue chat lah besokannya tuh, besok siangnya. Siang bro, maksudnya apa ngancem santet buat minta on cam fit call? Wih, ya kan? Nggak bales apa-apa, langsung diblokir. Butut sekali manusia ini ya. Langsung gue chat lagi. Cuma dirit doang ini coy. Manusia sampah, berani cuma sama cewek. Gue yakin nih, orang ini nggak ngerti apa-apa tentang metode-metode santet. Dia cuma sekedar ngancem-ngancem dengan santet, berkedok santet lebih tepatnya, untuk memenuhi hasrat cabulnya ke cewek-cewek. Wah, ini emang bangke banget ini. Sampah! Kurang lebih kayak gitu aja video kali ini. Mungkin kalau misalkan di sini ada dukun-dukun yang baru belajar santet atau baru tahu santet, ya kan, jangan macem-macem lu, ya kan. Biasanya para edan atau dukun bilang kayak gitu tuh. Santet itu beneran ada. Kalau udah kena santet baru tahu rasa lu. Sok lah, silakan ditunggu, ya. Kalau misalkan santet lu gagal, gue nggak jamin lu tetap sehat. Gue nggak jamin keluarga lu tetap sehat. Hati-hati. Oke, kurang lebih begitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi kalau misalkan ada ngancem-ngancem di luar sana, ya boleh laporin ke gue, nanti gue gulung dukunnya, ya. Gue akan tutup video kali ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, dan jadilah lebih normal dari paranormal. Bye-bye.